Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Alfa Beriansah, SIPMIP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemerintahan daerah. Izin memperkenalkan diri. Saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1210112 yang akan menjelaskan otonomi khusus yang ada di Indonesia berupa bentuk video yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pemerintahan daerah saya. Langsung saja, terlebih dahulu kita memasuki ke pengertian dari otonomi khusus itu sendiri. Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian diadakannya tujuan dari otonomi khusus selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menurut menurut perspektif ujar Andriana. Kemudian dampak dari otonomi khusus. Pengaruh yang kuat yang mengakibatkan keadaan positif ataupun negatif mengenai suatu kebijakan otonomi khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurusi daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya. Dampak negatif maupun positif dapat berupa yang pertama yaitu mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat yaitu adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di Papua di Kecamatan Distrik Mimika Timur. Penyelenggaraan pemerintah ini terkhusus di Papua. Yang tiga tadi yang umum. Kemudian selanjutnya memasuki poin inti yaitu ada 4 daerah atau provinsi yang ada di Indonesia yang menyandang otonomi khusus atau mendapatkan keistimewaan. Yang pertama yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa dan berdekatan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pemberian daerah istimewa pada wilayah Yogyakarta ini dilakukan atas dasar sejarah pendirian negara dan bangsa Indonesia. Peran wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada kemerdekaan Indonesia sangat penting dengan kebersediaan dari Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Adipati Pakualam VIII untuk masuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Keputusan tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki penduduk tambahan yang sah, yaitu wilayah kekuasaan kesultanan. Kemudian, daerah istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa perbedaan dari wilayah lain. Kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur dijabat oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, yang dalam hal ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Daerah pertama yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintahan pusat adalah Provinsi Yogyakarta. Perlu diketahui yang mana sejarahnya dulu Jepang terusir
dari Indonesia, Yogyakarta merupakan wilayah yang sangat siap menjadi negara merdeka, lengkap dengan wilayah, harta, penduduk, serta sistem pemerintahan monarki yang khas mereka. Kemudian akan tetapi, Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa wilayah yang dipimpinnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian otonomi khusus yang khas atau yang sangat identik dengan daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta, yaitu pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh kesultanan dan kadipaten. Kemudian, kebijakan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta yaitu dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakan tersebut. Kemudian memasuki halaman selanjutnya, yaitu adapun dasar pembentukan daerah istimewa Yogyakarta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Status tersebut merupakan pemberian pemerintah atas jasa-jasa serta yang melatar belakangi sejarah daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Selain menyandang status istimewa, daerah istimewa Yogyakarta juga mendapatkan dana khusus yang berasal dari APBN. Terkait data lama tahun 2022, jumlah dana keistimewaan yang diberikan ke Yogyakarta sebanyak 1,32 triliun. Dana keistimewaan tersebut diberikan sesuai dengan amanat pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Memasuki provinsi lainnya yang menyandang otonomi khusus, yaitu terdapat pada wilayah Jakarta atau daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Pemberian status ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah DKI Jakarta juga menjadi tempat berbagai perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan berbagai lembaga internasional. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta telah diberi kedudukan sebagai daerah khusus dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun sudah diberikan status otonomi khusus, namun pembangunan ibu kota negara Republik Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang sangat serius yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, seperti macet yang semakin parah, kemudian adanya banjir, kemudian ada sampah, ketidakberadaannya air bersih atau sulit ditemuinya air bersih. Kemudian ada kawasan kumuh serta banyaknya pedagang kaki lima, kemudian ruang publik dan masalah lainnya yang terjadi di ibu kota. Kemudian jika masalah ini tidak cepat diselesaikan, maka masalah ini akan menjadikan daerah khusus ibu kota Jakarta ini menjadi ibu kota yang tertinggal dan dengan ibu kota negara-negara lainnya yang ada di dunia. Nah, berdasarkan Undang-Undang, DKI Jakarta memiliki kekhususan.
tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kebijakan otonomi khusus daerah khusus ibu kota, dijelaskan bahwasanya di sini disebutkan bahwa Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, di mana dalam menjalankan perannya tersebut harus selalu dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis di lingkungannya, dengan segala hal baik yang bersifat operasional, tata kelola pemerintahan, maupun dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, sehingga perannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dapat bersaing dan tampil terdepan dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, maupun pada tingkat internasional atau ibu kota negara maju lainnya yang ada di dunia. Memasuki provinsi yang ketiga, yaitu terdapat pada otonomi khusus daerah khusus Nangroe Aceh Darussalam. Peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Aceh disebut dengan kanun. Masyarakat Aceh diperkenankan menghukum pelaku zina dengan mencambuk serta bisa mendirikan partai politik lokal. Pemberian status istimewa untuk Nangroe Aceh Darussalam berkaitan dengan sejarah panjang gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat dengan GAM, yang menuntut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sepakat damai dengan GAM setelah berkonflik selama 29 tahun. Dalam resolusi konflik di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005 silam, pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati bahwa daerah khusus Nangroe Aceh Darussalam diberikan wewenang untuk mengatur dan melaksanakan semua sektor publik sesuai dengan hukum syariat Islam dan ketentuan mereka, kecuali urusan atau hubungan luar negeri seperti moneter dan fiskal, kemudian ada kekuasaan, kehakiman, kemudian ada keamanan nasional, kemudian kebebasan beragama yang merupakan dominan dari pemerintahan pusat. Provinsi Aceh juga mendapatkan dana sebesar 7,5 triliun. Pemberian dana tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran APBN 2022, yang mana keistimewaan Aceh sebagai daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh agar dapat menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini perlu diperkuat juga sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian terdapat pula perlindungan lingkungan. Dijelaskan bahwasanya Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, yang mana seperti hal yang meliputi hutan, kemudian laut, dan tambang emas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan pengembangan program-program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kemudian ada kebijakan otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam, yang mana pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan negara Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kemudian yang keempat, daerah otonomi yang mendapatkan provinsi yang mendapatkan daerah khusus yaitu terdapat pada Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus atau yang disingkat dengan dana otsus yang digunakan untuk mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah. Konsep otonomi Papua, otonomi khusus pada daerah Papua, pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Kemudian problematika di Papua dewasa ini perlu segera diselesaikan. Bentuk pendekatan penyelesaian harus mengedepankan cara-cara yang humonis, dan mengedepankan rasa kemanusiaan. Persoalan konflik masyarakat, demonstrasi, regulasi, pelanggaran hak asasi manusia, kemudian kesenjangan ekonomi, dan minimnya fasilitas perlu segera dituntaskan. Berikut ini upaya kebijakan penyelesaian yang dapat ditempuh guna menyelesaikan konflik di Papua dari kebijakan otonomi khusus. Yang pertama yaitu pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan dana otonomi khusus serta melakukan pemberantasan korupsi terkait penyelewengan dana yang diberikan. Hal ini dikarenakan dana otonomi khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua. Kemudian, urgensi dari harapan untuk melakukan pengawasan dan agar dana yang dikucurkan dari pusat dapat diimplementasikan kepada program-program yang direncanakan. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji penggunaan dengan membuat grand design atau master plan yang menjadi upaya pembangunan jangka panjang. Pengawasan ini menjadi penting untuk meminimalisir dari korupsi dan ketidakefektifan dana. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, serta memaksimalkan forum pendekatan penyelesaian konflik yang humanis dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kasus HAM atau hak asasi manusia di Papua menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk diselesaikan. Berdasarkan beberapa hal yang disebutkan sebelumnya, masyarakat Papua mulai skeptis, curiga, kemudian trauma akan bentuk kekerasan dan pemberlakuan otonomi khusus tersebut. Hal semacam ini terjadi juga di Aceh, di Provinsi Aceh, ketika resolusi damai dan pemberian otonomi khusus gagal karena masyarakat mengalami
mengalami beban psikis dari kekerasan, kemudian dan korban jiwa dalam berbagai peristiwa konfrontasi senjata. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi, kemudian adanya transparansi, dan adanya perlunya akuntabilitas para pejabat di tingkat pemerintahan pusat dan daerah dalam menjalankan kepentingan otonomi khusus. Status pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi dari 4 akar permasalahan yang serius. Di antaranya yang pertama yaitu proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia pada tahun 1964 diyakini masih banyak elit lokal yang masih menghendaki untuk menjadi negara sendiri. Pasca tahun 1964, muncul gerakan-gerakan separatisme yang menghendaki untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara sehingga mengakibatkan konflik berkepanjangan diakibatkan adanya trauma dan dendam mereka. Kemudian yang ketiga, adanya kegagalan pemerintah membangun bidang pendidikan, kemudian kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan yang keempat yaitu adanya marginalisasi dan diskriminatif arus migrasi. Adapun beberapa faktor penyebab masyarakat Papua perspektif terdapat kebijakan otonomi khusus, antara lain yang pertama yaitu pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik di Papua belum melakukan pendekatan dialog yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah regulasi penerapan otonomi khusus sendiri dirancang belum mengakomodir hak-hak substansial masyarakat Papua. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian problematika pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang tidak pernah tuntas. Kemudian yang keempat adalah masyarakat lokal merasa tersisih lantaran arus migrasi masuk di Papua, dan kemudian kesenjangan dan kemiskinan belum diatasi secara maksimal. Peranan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus kepada Papua sebagai daerah otonomi khusus sepenuhnya bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan kesiapan sumber daya yang memang jauh dari harapan dalam menjalankan dan mengelola kepemerintahannya. Pemerintah daerah Papua masih dinilai kurang dalam berbagai aspek yang merujuk pada reformasi birokrasi. Kebijakan otonomi khusus Papua justru mengarah ke kecenderungan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua sendiri sudah menyandang status otonomi khusus selama 20 tahun. Atau sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Karena menyandang status daerah otonomi khusus,
Papua dan Papua Barat mendapat dana otonomi khusus yang digunakan untuk mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan otonomi, peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah. Kemudian otonomi khusus diberikan untuk percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Adanya kekhususan ini membuat Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang besar. Kebijakan otonomi khusus Papua disebutkan bahwasanya kebijakan otonomi khusus yang diberikan di Papua dan Papua Barat masih jauh dari harapan. Kebijakan otonomi khusus ditambah dengan serangkaian regulasi untuk menstimulasi diharapkan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan karakteristik daerah, budaya, agama, kemudian historis. Dari pemaparan materi tentang otonomi khusus yang ada di Indonesia, dapat saya tarik kesimpulan yang mana yang pertama, otonomi khusus merupakan suatu daerah yang diberikan hak, wewenang, tanggung jawab agar dapat mengurus daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta adalah pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh Kesultanan dan Kadipaten. Jadi di Jogja tidak ada yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Dan Jogja juga terkenal dengan ciri khas yaitu keraton. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan Undang-Undang DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan pemerintah dan juga kabupaten atau kota berpedoman pada asas agama Islam. Di Aceh juga terkenal dengan apabila kita melakukan hukum perzinaan, maka kita akan dikenakan hukum pidana, juga dikenakan juga hukum berupa cambuk. Kemudian yang kelima adalah kekhususan atau ciri khas dari Papua dan Papua Barat, yaitu membuat Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan otonomi khusus yang besar. Papua juga terkenal dengan harga-harga bahan-bahan pangan atau pokok yang sangat mahal, di mana mungkin bisa menjadi 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat harga bahan-bahan pokok dari provinsi-provinsi lainnya. Demikianlah penjelasan otonomi khusus yang ada di Indonesia yang terdapat pada 4 provinsi. Demikianlah kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.